Halo semuanya, kembali lagi kita dalam materi kita tentang relasi dan fungsi. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi sebuah kurva, apakah dia merupakan fungsi atau tidak. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan baik-baik kurva berikut ini. Nah, perhatikan kedua kurva berikut ini. Mana di antara kurva ini yang merupakan fungsi atau bukan fungsi? Nah, untuk selanjutnya, agar kita dapat memahami yang mana yang merupakan fungsi dan yang mana yang merupakan bukan fungsi, yang pertama kita lakukan adalah menentukan domain dan kodomainnya. Anak-anak teacher perhatikan, yang merupakan domain adalah X dan yang merupakan kodomain adalah Y. Jadi, boleh kita sajikan terlebih dahulu ke dalam bentuk pasangan berurutan atau ke dalam diagram panah agar lebih memudahkan kita dalam mengidentifikasinya. Perhatikan kurva berikut dan bentuk penyajiannya seperti yang ada di samping. Titik A merupakan titik minus 1,2, sehingga daerah asalnya minus 1 dan daerah hasilnya adalah 2. Titik B berada di titik 1,1, jadi daerah asalnya 1 dan daerah hasilnya 1. Begitu untuk selanjutnya. Dari penyajian diagram panah di atas, kita dapat simpulkan bahwa kurva tersebut merupakan fungsi, sebab semua anggota di daerah asal memiliki pasangan dan hanya ada satu pasang. Contoh yang kedua, disajikan kurva. Nah, titik T-nya berada di 2,0. Titik U-nya berada di 3,-1. Jadi, kita perhatikan penyajiannya dalam diagram panah seperti yang ada di samping. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa kurva ini bukan merupakan fungsi karena ada anggotanya yang memiliki pasangan lebih dari satu. Materi kita selanjutnya adalah fungsi linear dan grafiknya. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu yang dinamakan dengan grafik fungsi. Jadi, grafik fungsi itu adalah grafik yang menunjukkan hubungan antar setiap nilai X dan bayangannya yang merupakan nilai Y pada suatu fungsi F. Jika sebelumnya kita mempelajari tentang grafik fungsi, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi linear. Apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah fungsi dengan pangkat variabel tertinggi adalah 1 dengan bentuk umum f(x) sama dengan ax ditambah b. Maka dengan persamaan ini akan menunjukkan kurva yaitu berupa garis lurus. Untuk lebih jelasnya dan lebih mudah dipahami, perhatikan contoh yang sudah teacher sajikan berikut ini. Diketahui suatu fungsi linear dengan persamaan f(x) sama dengan 2x dikurang 3, di mana x-nya merupakan bilangan real. Kita ambil nilai x mulai dari minus 1 sampai dengan 2, di mana f(x)-nya sama dengan minus 1. Nilai x-nya kita substitusikan ke dalam persamaan. Jadi, 2 dikali minus 1 dikurang 3, hasilnya sama dengan minus 5. Begitu juga pada saat f0, nilai x-nya sama dengan 0. Kita substitusikan juga ke dalam persamaan. 2 dikali 0 dikurang dengan 3, hasilnya minus 3. Nilai x-nya sama dengan 1 dan 2 dilakukan dengan hal yang sama, sehingga dapat hasilnya pada saat x sama dengan 1, maka nilai y-nya minus 1. Pada saat x sama dengan 2, nilai y-nya sama dengan 1. Hasil daripada persamaan tadi, nilai x yang sudah kita substitusikan, bisa kita sajikan juga ke dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Yang mana x adalah daerah asal kita, yaitu minus 1, 0, 1, dan 2, dan fx atau y merupakan daerah hasil kita, yaitu minus 5, minus 3, minus 1, dan 1.
Setelah kita mendapatkan hasil dari fungsi tadi, yang sudah kita sajikan juga di dalam tabel, sekarang dapat kita sajikan di dalam bentuk grafik, yaitu memulainya dengan membuat titik pada bidang koordinat. Anak-anak teacher, jangan salah dalam peletakan titik. Selalu untuk menentukan titik pada bidang koordinat itu adalah X, Y. Jika tadi yang pertama nilai X kita sama dengan -1, nilai Y kita sama dengan -5, maka kita harus ambil titik pertemuan dari -1X dan -5-nya merupakan Y. Sampai semua nilai fx yang telah kita siapkan tadi, semuanya kita masukkan ke dalam bidang koordinat, yaitu x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 1, dan x-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk sebuah kurva. Setelah kita meletakkan titik-titik tersebut, sekarang kita hubungkan setiap titik tersebut sehingga membentuk sebuah kurva, yaitu kurva lurus. Sekian pembelajaran kita. Jika ada hal yang kurang dipahami, silahkan ditanya. Terima kasih.